semaksimal mungkin. Nah, seperti yang juga dijalankan para pengusaha muslim ini nih, Sinta. Jadi mereka berupaya untuk konsisten berbisnis tanpa riba. Iya, hal ini tak hanya jadi upaya pribadi ya, tapi juga sekaligus memutus mata rantai riba. Dan Pesona Islami kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Net 5 hari ini. Saya Sinta Zahara. Dan saya Taufik Effendi. Selamat pagi dan semangat menyambut akhir pekan. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya bertambah atau bertumbuh. Hal ini terkait dengan proses jual beli atau transaksi yang berlebihan hingga merugikan salah satu pihak. Meski dilarang dalam agama Islam, tak semua umat muslim paham detik praktik riba di berbagai sektor. Riba bisa terjadi ketika ada tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang. Oh, riba nggak tahu. Kalau bunga bank? Bunga bank tahu. Riba itu adalah meminjamkan uang tapi nggak sesuai dengan syariat ajaran agama. Menurut saya sih riba itu biasanya kan bank-bank konvensional gitu yang ada riba banyak itu. Tapi pedagang-pedagang juga kalau yang mengambil keuntungan lebih dari 2 kali lipat itu biasanya juga disebut riba. Kalau saya pribadi lebih memilih membeli ke toko yang tidak pakai riba ya Mbak ya. Karena Allah telah memberikan keterangan di dalam Al-Quran bahwa riba itu akan dimusnahkan. Oh iya, kalau misalkan bunga-bunga itu di Pegadaian misalkan, kayak tadi kan misalkan seminggu pasti ada bunga kan, bertambah terus bunganya, pasti kita kan keberatan juga buat nebusnya. Ya saya sih sebisa mungkin menghindarinya karena tidak sesuai dengan ajaran agama, itu pasti kan. Untuk menghindari mungkin untuk saat ini lebih sulit ya, karena kita kan istilahnya gaji atau apapun lewat bank-bank konvensional. Tak melulu terkait transaksi di bank, riba menyebar di semua lini kehidupan. Mulai dari transaksi hutang piutang, gadai hingga proses jual beli. Kerap kali para peminjam atau pembeli tak miliki daya hindari riba karena sedikit pengusaha atau pemodal yang jalankan praktis sesuai syariat Islam. Mendobrak pakem yang ada, para pengusaha muslim mulai berjuang sosialisasikan usaha tanpa riba. Lewat Syariah Business Coach, mereka berkumpul bersama untuk saling menguatkan niat. Dibentuk sejak tahun 2006 hingga kini ribuan pengusaha seluruh Indonesia tergabung di dalamnya. Adalah Samsul Arifin. Pengusaha satu ini mulai terapkan prinsip bisnis tanpa riba dengan satu lompatan pemikiran, yakni memulai bisnis tanpa hutang. Kini ia didapuk jadi presiden perkumpulan pengusaha anti riba. Sesuatu yang dikembangkan dengan riba akan berakhir dengan kemusnahan, akan berakhir dengan kemiskinan. Inilah yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha saat itu. Akhirnya saya buatlah program namanya pengusaha tanpa riba. Samsul fokus pada pengusaha kecil dengan berbagai pertimbangan. Di level small medium itu sangat jarang yang memperhatikan. Kalau perusahaan besar mereka sudah bisa hire konsultan, bisa hire macam-macam untuk menyelesaikan problemnya. Pengusaha startup pemula juga banyak memperhatikan program-program pemerintah di level mikro itu banyak untuk mereka. Nah di tengah ini kosong. Lewat komunitas pengusaha anti riba, seorang pengusaha Santi Miasipan berhasil temukan bisnis yang paling cocok untuknya, sekaligus besar manfaatnya. Dan yang terpenting dijalankan tanpa riba. Perlu tekad kuat menghindari riba. Terlebih modal kerap jadi kendala. Jadi kita pakai akad mudharabah di mana Mbak Santi punya apa, Ustadz punya apa, Mbak Ella punya apa, kita satukan dan kita jujur. Berbisnis yang memiliki manfaat optimal, itulah yang kini diupayakan para pengusaha anti riba. Seperti bisnis pohon jati yang saat ditanam pun telah berikan manfaat bagi lingkungan. Begitu juga dengan bisnis properti. Proyeksi keuntungan yang menarik berbanding lurus dengan kepuasan bisa memberikan alternatif hunian bagi muslim yang diproses sesuai syariat Islam.
adalah Awang Ramdhani. Ia bulatkan tekad memulai bisnis properti dengan andalkan dana pribadi. Hutang tak ada dalam kamusnya. Kemampuan kita atau keberanian kita untuk berjuang dengan kaki kita sendiri, itu step yang benar-benar aman, solid, dan insya Allah melejitnya benar-benar organik kalau bahasa bisnisnya. Jadi benar-benar kuat dari akar sampai ujung. Berbeda dengan properti pada umumnya, ia berani janjikan konsumen proses bebas riba. Komunitas pengusaha anti riba sangat membantunya mempertajam insting bisnis dengan tetap memegang teguh prinsip Islam. Dalam riba ada ketidakadilan terhadap satu pihak sekaligus menimbulkan kerakusan di pihak lain. Karena itu, perintah menghindari riba berlaku bagi kedua belah pihak. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161. Anggi Krestamia, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.